Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pembahasan tentang rekursif, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman mahir yang dibimbing oleh Ibu Liza Afrianti MKom. Nah, adapun anggota dari kelompok 1 ini adalah yang pertama ada Eka Sinta Aprilia, Irna Syahputri, dan saya sendiri yaitu Mita Trilioni. Nah, pada pembahasan ini yang akan kami sampaikan yaitu ada materi yang pertama ada pengertian rekursif, yang kedua contoh program rekursif, dan yang ketiga itu ada contoh program start dengan rekursif. Oke, lanjut. Itu untuk materi pertama ada pengertian rekursif, itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Rekursif. Rekursif merupakan teknik memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang sampai ada kondisi yang menghentikannya. Hal ini bisa terjadi karena di dalam suatu fungsi rekursif terdapat statement atau baris program yang memanggil fungsi itu sendiri. Nah, ketika suatu fungsi rekursif dipanggil atau dijalankan dan kemudian proses eksekusi sudah sampai pada statement pemanggilan fungsi itu sendiri, maka fungsi tersebut akan dipanggil atau dijalankan kembali. Dan lagi, ketika proses eksekusi sudah sampai pada statement pemanggilan fungsi itu sendiri, maka fungsi tersebut akan dipanggil atau dijalankan kembali. Begitu seterusnya, hingga didapatkan suatu kondisi akhir di mana proses pemanggilan fungsi tersebut tidak dilakukan lagi. Nah, jika kondisi akhir tersebut tidak ditemukan atau tidak ada, maka fungsi tersebut akan dipanggil terus-menerus atau infinite loop. Dan ini tidak diperbolehkan. Pada fungsi rekursif, terdapat dua komponen blok kode, yaitu ada base case dan recursive call atau reduction step. Untuk base case, itu adalah kode program yang menunjukkan sebuah batas berhenti dari proses rekursif. Sehingga apabila nilai batas ini terpenuhi, maka proses rekursif diakhiri. Sedangkan untuk recursion call atau reduction step itu adalah kode program untuk melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Biasanya rekursif ini dipakai untuk sesuatu yang membutuhkan perulangan seperti faktorial. Berbeda dari pernyataan perulangan seperti for dan while, yang menggunakan kombinasi angka dan operator untuk menentukan jumlah perulangan yang harus dilakukan, fungsi rekursif hanya perlu menuliskan nama fungsi di dalam fungsi itu sendiri. Nah, pada umumnya, format fungsi rekursif mempunyai bentuk sebagai berikut, yaitu if nilai batas, yaitu untuk menyelesaikan masalah, else untuk mendefinisikan kembali masalah menggunakan rekursif. Cabang if merupakan base case, sedangkan else merupakan recursion call agar rekursi dapat berhenti. Recursion call harus mendekati base case di setiap pemanggilan fungsi rekursif. Adapun keuntungan rekursif yaitu yang pertama, fungsi yang rumit dapat dipecah menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil menggunakan fungsi rekursif ini. Yang kedua itu pembuatan urutan lebih sederhana melalui fungsi rekursif. Yang ketiga, fungsi rekursif membuat kode terlihat sederhana dan efektif. Selain ada keuntungan, rekursif ini juga mempunyai kerugian, yaitu kerugian rekursif. Yang pertama, logika dari fungsi rekursif sulit untuk dipahami. Yang kedua, menghabiskan banyak memori dan waktu. Dan yang ketiga, itu ada fungsi rekursif sulit untuk didebug. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, itu ada tentang contoh program rekursif yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Irna Syahputri. Kepada Irna, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh program rekursif, yaitu menghitung nilai faktorial.
Langkah pertama, kita buat fungsi dengan nama faktorial untuk menghitung nilai faktorial. Lalu, statik ini digunakan untuk mendeklarasikan metode atau fungsi. Di sini saya akan membuat fungsi yang bernama faktorial. Lalu kita akan menambahkan in angka. In angka itu adalah parameter yang bertipe integer. Selanjutnya, untuk membuat fungsi, ini kita harus memperhatikan nilai yang digunakan untuk menghentikan fungsi rekursif. Seperti jika nilai parameter angka sama dengan 1 atau angka sama dengan 0, maka nilai yang akan dikembalikan adalah 1. Lalu, jika nilai yang dikembalikan adalah angka dikali faktorial, buka kurung angka kurang 1, maka perulangan ini akan terus berjalan sampai nilai angka sama dengan 1. Lalu, langkah selanjutnya yaitu membuat fungsi void main untuk memanggil fungsi ini, yaitu sistem out print buka kurung tanda kutip nilai faktorial titik 2 tanda kutip ditambah faktorial buka kurung 5. Di sini saya menggunakan contoh yaitu angka 5. Lalu setelah selesai membuat program, di sini saya akan menjalankan program ini. Nah, setelah dijalankan maka keluarlah outputnya. Output dari faktorial 5 yaitu source 20. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Baik, terima kasih kepada Irna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program stack yang menggunakan fungsi rekursif. Nah, di sini sudah ada program stack yang dimana apa itu stack? Stack itu merupakan sebuah tumpukan yang dimana stack ini menggunakan prinsip LIFO, last in, first out, yang dimana data yang terakhir kita masukkan itulah data yang akan pertama kali keluar. Nah, di sini kita membuat import Java util scanner karena kita menggunakan scanner, lalu kita bikin kelas dengan nama main. Nah, di sini ada beberapa variabel menggunakan tipe data integer, di mana ada variabel max, yakni kita bernilai 5. Maksud dan tujuan dari variabel ini adalah gunanya untuk berapa jumlah maksimal dari data stack yang akan kita masukkan. Nah, jadi data stack yang akan kita masukkan ini maksimal adalah 5. Lalu ada nilai top, yakni nilai data yang teratas kita isi sementara dengan bin 1. Nah, di sini ada array dengan tipe data integer, kita beri nama dengan nama stack. Nah, isi dari array ini tergantung dari jumlah maksimal tadi, yakni 5. Nah, lalu kita bikin method main, lalu kita bikin juga di sini ada untuk memanggil scanner. Nah, di sini juga ada kita buat prosedur dengan nama main. Nah, untuk itu selanjutnya kita melakukan sebuah percabangan ya. Ini bukan ulangan, percabangan. Percabangan untuk memilih pilihan, di mana kita menggunakan percabangan while. Nah, di sini terdapat print, push, pop, dan show. Nah, jadi nanti kita akan memilih pilihan apa yang akan kita pilih. Nah, jika kita di sini terdapat lagi percabangan if dan else. Jika kita memilih satu, nah, maka ada percabangan lagi di dalamnya. Jika kita memilih satu,
Lalu jika nilai teratas tadi sama dengan nilai yang maksimum, kenapa ini maksimum dikurang 1? Karena data array ini dimulai dari indeks ke 0. Nah, jika tidak kita kurang 1, maka indeksnya ini sampai 5, sedangkan indeks kelima ini tidak ada. Indeks dari array ini hanya sampai 4. Oleh karena itu, jika kita tidak kurangkan dengan 1, maka program kita ini akan terjadi error. Nah, jadi kembali lagi, jika nilai yang teratas sama dengan nilai yang maksimum yang udah kita tentuin sebelumnya, maka dia akan mengeluarkan output overflow atau berlebihan datanya. Nah, jika dia tidak, jika masih kurang dari jumlah yang maksimum tadi, maka kita akan menginput nilai dari yang akan kita pilih. Oh ya, sebelumnya di sini ada pilihan push, pop, dan show. Nah, push ini maksudnya kita menambahkan satu data, pop ini kita menghapus satu data, dan show ini gunanya untuk menampilkan data dari stack yang kita buat. Nah, jadi jika kita pilih satu, yakni push, maka kita akan menginput satu data terbaru. Nah, jika kita memilih dua, maksudnya milih dua, yakni tadi pop. Nah, ini pop, maka kita akan mengurangi nih, kita akan mengurangin data terakhir satu kali. Nah, jika data terakhir itu kurang dari, jika data terakhir ini sama dengan min 1, artinya datanya ini negatif. Datanya ini habis gitu, maka dia akan mengeluarkan output underflow. Tidak bisa lagi kita menghapus datanya karena datanya sudah tidak ada lagi. Jadi apalagi yang mau kita hapus gitu. Nah, jika datanya ini masih bisa kita hapus, maka datanya itu akan otomatis terhapus. Data terakhir itu akan terhapus. Nah, jika kita memilih pilihan ketiga, yakni show, maka kita akan mengeluarkan output semua data yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, jika pilihannya ini tidak ada antara 1, 2, dan 3, maka programnya akan berhenti. Nah, di sini ada fungsi di mana ada fungsi void print stack, yang di mana fungsi ini untuk menampilkan stack. Dalam fungsi stack ini, kita menggunakan perulangan for, yang di mana in i sama dengan 0, i kurang sama dengan top. Nah, jadi jumlah ini kurang sama dengan top dan i++, maka dia akan mengeluarkan semua output dari array stack ini. Lalu ada fungsi in pop. Nah, fungsi pop ini gunanya untuk menghapus satu nilai teratas. Nah, jika ini untuk memasukkan nilai value ke dalam array top. Lalu, karena ini menghapus, maka nilai top terakhir tadi kita akan top min-min. Maksudnya kita akan mengurangkan data yang paling atas tersebut, lalu kita kembalikan lagi nilainya yang udah kita hapus. Lalu di sini ada fungsi push, yakni untuk menambahkan satu nilai lagi. Nah, di sini ada kita masukkan parameter value. Value ini nilai yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di sini yang sudah kita inputkan dalam scanner. Nah, jadi jika kita udah menginputkan, maka value ini akan bertambah. Jadi data array ini akan bertambah dengan nilai value yang udah kita inputkan. Mungkin itu, baik, di sini coba kita jalankan programnya. Nah, di sini kita bisa pilih yang pertama, yakni push. Nah, maka akan kita keluar lagi, kita disuruh untuk menginputkan datanya. Kita inputkan 1. Nah, lalu kita pilih lagi 1 untuk mempush data, menambahkan data. Kita input lagi data yang akan kita masukkan dalam stack, misalnya 2. Nah, udah. Lalu kita coba tambahkan lagi.
1 data, kita tambahkan nilai 3. Kita push lagi, nilai 4. Kita push lagi, 5. Nah, coba kita push lagi. Kan tadi batasnya sampai 5 data ya. Coba kita push lagi, bisa atau tidak? Nah, tidak. Dia akan mengeluarkan output overflow. Artinya, data ini tidak bisa lagi kita input karena sudah melebihi batas dari maksimalnya. Nah, namun kita bisa menggunakan pilihan yang kedua, yakni pop. Bisa kita hapus datanya. Data yang teratas kita pop. Nah, otomatis data yang ini, yang terakhir tadi ini terhapus. Gitu. Coba kita show. Nah, jadi akan keluar outputnya. Jadi data 1, 2, 3, dan 4. Karena data yang terakhir tadi sudah kita hapus. Satu kali. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Nita. Nah, baik, itulah penjelasan singkat dari kami tentang rekursif. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang salah gitu, karena kami di sini juga masih dalam tahap belajar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.